Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنام حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Di antara tanda-tanda atau bukti kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas samudra nikmat yang telah dan terus dicurahkan kepada kita, adalah kita senantiasa berbahagia, bergembira ketika masih diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menghirup segarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini Allah masih memberikan usia dan umur yang insyaallah berkah sampai pada tanggal 8 bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi insyaallah wa bifadlillah kita semua hadirin rahimakumullah akan menjadi duyufullah, tamu-tamu istimewanya Allah Subhanahu wa taala yang diundang secara khusus dan spesial untuk bisa menikmati berbagai hidangan-hidangan istimewa yang Allah sajikan dengan menu-menu spesial di istana surgawi yang bernama Ramadan. Oleh karenanya, salah satu di antara tanda keimanan kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya bagi kita untuk bergembira. Kita wajib, saya ulangi, wajib bergembira dan bahagia dengan semakin dekatnya kesempatan kita bersua dan berjumpa dengan Ramadan. Apapun kondisi kita hari ini, ikhwatal iman rahimakumullah, tidaklah usah kita banyak mengeluh dan mengadu atas berbagai ujian. Hampir 2 tahun lebih kita dibersamai dengan pandemi atau endemi COVID, insyaallah jadi endemi COVID-19. Belum lagi dengan berbagai ujian, bencana, musibah di mana-mana, termasuk juga kesulitan hidup masyarakat kita di sektor ekonomi. Apakah dengan gara-gara minyak goreng yang mahal, bahkan sulit ditemukan dan langka, dan juga kebutuhan hajat lainnya yang semakin melejit harganya, apakah itu telur, kedelai, hingga berefek kepada sulitnya mahalnya tempe dan tahu,
bahkan termasuk kebutuhan lainnya, gas LPG, hingga bahan bakar. Dan ini berefek kepada semua kebutuhan masyarakat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau boleh saya katakan, dengan semua masalah ini, rumusnya adalah EGP. Emang gua pikirin. Gak usah dipikirkan. Khawatir kalau terus dipikirkan, apalagi menjadi beban pikiran kita, terutama untuk keluarga tercinta kita di rumah, para istri, para bidadari-bidadari kita, putra-putri kita, jangan sampai mereka terkena efek ataupun terpapar dengan permasalahan ekonomi ini. Intinya jangan sampai semua masalah ini, ikhwatal iman rahimakumullah, itu menggerus manifestasi syukur dan kebahagiaan kita dengan rahmat dan ridha Allah ini. Karena kesempatan yang Allah berikan, dengan izinnya nanti jika benar kita diberikan usia dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi, di tanggal 1 Ramadan nanti, dan kita menjadi tamu Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini merupakan fadl, karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib hukumnya kita bahagia dengan semua ini. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah tegaskan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ini hakikatnya wasiat kepada kita semua selaku umatnya. Bifadlillah, dalam grammar Arabik, ilmu nahwu, bi harful jar dan memiliki fungsi lisababiyah di antaranya. Jarang seperti ini ikhwatul iman rahimakumullah. Ada kalimat yang disambung dengan wa lalu mengulang harful jar. Sebetulnya cukup saja, secara bahasa tidak salah. Bifadlillahi wa rahmatihi, tetapi ini mengulangi bifadlillahi wa bi rahmatihi, disebabkan karunia dan disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah saja sesungguhnya kita bisa menikmati semua ini. Dan Allah tegaskan perintahnya apa tadi? Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perintahnya adalah lam lil amri, masuk ke dalam fi'il mudhari'. Yafrahu dari fariha, yafrahu farhan, maknanya sama dengan falaha yaflahu falahan atau sa'adatan. Maka wajib hukumnya, kata Allah, kita bergembira. Memang ayat ini tidak spesifik berbicara tentang Ramadan, atau berbagai keutamaan Ramadan, ikhwatal iman rahimakumullah. Tetapi bukankah ketika nanti kita diberikan kesempatan usia masuk dalam istana surga yang bernama Ramadan, bukankah ini rahmat Allah? Ketika banyak saudara-saudara kita di luar sana, mungkin tetangga dan kerabat dekat sahabat kita, yang punya obsesi dan ambisi yang sama, punya cita-cita ingin bertobat kepada Allah, ingin lebih tumakninah ibadah di bulan Ramadan nanti. Karena Ramadan yang lalu 2 tahun terakhir rasa-rasanya kita banyak kekurangan dan lalai. Sudah jarang ke masjid, jadi alasan malas berjamaah ketika ada social distancing dan sebagainya. Kita rasakan Ramadan yang lalu mungkin tidak bisa optimal dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang punya harapan dan memohon kepada Allah. Sahabat terdekat saya, guru tahfidzul Quran, seusia masih muda, beberapa minggu yang lalu berbicara sekaligus mohon doa untuk diberikan kesehatan. Doakan, saya ingin sehat dan ingin bertemu Ramadan, agar bisa maksimal taubat katanya dan memperbanyak ibadah sebelum banyak bekal. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 minggu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya banyak, cita-citanya luar biasa. Maka ketika kita nanti diberikan kesempatan bertemu Ramadan, sekali lagi para jamaah rahimakumullah, ini merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita membuktikan kebahagiaan dalam menyambutnya. Bagaimana kita tidak bahagia ikhwatal iman rahimakumullah ketika kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hingga para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in, para habaib, guru-guru kita dahulu. Dinyatakan oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kana salafus salih yad'una Allah qabla 6 ashhur
an yuballighahum syahra Ramadan wa yad'una Allah ba'dah an yataqabbalahu minhum. Allahu akbar. Para ulama salafus salih terdahulu bukan menunggu sejak bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban yang sudah semakin mendekat, tetapi sejak 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, doa-doa mereka yang dipanjatkan kepada Allah sejak 6 bulan qabla sittati asyhur apa? An yataqabbalahum syahra Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami bertemu dengan Ramadan. Bahkan setelah Ramadan mereka berdoa kembali selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan-amalan spesial selama Ramadan tersebut. Subhanallah. Sungguh merugi dan celaka seorang yang mengaku beriman dan muslim tetapi merasa terusik dan tidak nyaman dengan datangnya Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Imam Ahmad dan Imam An-Nasai menyatakan kepada sahabat kala itu sambil tersenyum, keep smiling, memberikan transfer aura kebahagiaan kepada sahabat-sahabat dan kita sebagai umatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, syahrun kutiba fihi alaikumus siyam, putihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin, dan seterusnya al-hadis. Kata Rasulullah, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya Allah wajibkan saum dan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga dan serapat-rapatnya pintu neraka ditutup oleh Allah hingga syaitan pun dibelenggu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, memang apa sih manfaatnya untuk kita sekarang ini? Makna surga dibuka padahal kita belum masuk ke dalamnya. Kita masih berada di tempat yang fana, dunia yang rusak dan binasa ini. Lalu apa untungnya bagi kita ketika Allah tutup neraka, pintu-pintu neraka padahal kita belum tidak bisa melihatnya? Apalagi berbicara tentang diikat dan dibelenggunya syaitan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Para ulama salafus salih menyatakan, termasuk tadi dikutip juga oleh Syekh Dunnun Al-Misri dalam kitab Al-Ghunyatul Kubra, juga dalam kitab tadi Al-Lataiful Ma'arif, bahwa maksud hadis tersebut dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat bahwa Allah membuka pendaftaran seluas-luasnya bagi siapapun di antara orang yang beriman yang ingin menjadi penghuni surga, penghuni tetap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bapak, para pemuda terutama ketika ingin masuk di satu perusahaan atau kantor instansi pemerintah tertentu, lalu diminta untuk memasukkan berkas dan diumumkan sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret, siapapun yang masukkan berkas pasti akan diterima. Seperti itulah kata para ulama. Allah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi siapapun yang ingin mendaftar, meregistrasi sebagai calon penghuni surga. Siapapun yang maksud berkasnya, memataskan diri untuk menjadi penghuni surga tersebut, menjadi tamu Allah, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, maksud ditutup pintu neraka adalah bahwa kalaupun di antara kita melakukan dosa atau salah, maka rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya. Artinya para ulama menegaskan, kalaupun pada bulan Ramadan kita melakukan kesalahan, tidak akan langsung dihukum, kecuali melakukan dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita siapkan diri, kita siapkan keluarga, orang-orang yang kita cintai untuk betul-betul menyambut kedatangan bulan Ramadan, seraya kita menyatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, syarrabta ya syahrul Quran. Selamat datang wahai bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Selamat datang untuk kami semua, dan mohonkan kepada Allah agar kita bisa menikmati berbagai jamuan-jamuan spesial dengan mempersiapkan amalan-amalan unggulan, agar kita termasuk di antara atau termasuk bisa memantaskan diri menjadi duyufullah,
tamu-tamu Allah di istana surga yang bernama Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang Allah cintai. Pada khutbah kedua ini izinkan saya memberikan tips secara singkat tentang bagaimana cara kita menyambut dengan baik datangnya bulan Ramadan ini. Ada paling tidak 5 isti'adadat litarhibi syahri Ramadan. 5 hal yang kita harus lakukan dalam menyambut datangnya Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Qahtani. Yang pertama, al-mubadaratu ilallah wa taubatin nasuhal mutlaqah wa kathratil istighfar. Kata kuncinya adalah mari bersegera memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak jemaah rahimakumullah, terkadang kita abai dengan hal ini. Dari sekian tahun, 2 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan COVID-19, anjurannya hanya terbatas dengan ikhtiar manusiawi saja. Pakai masker, gunakan sabun atau juga jaga jarak, kurangi mobilitas, kurangi kerumunan. Tapi tidak ada satupun dari poin 3M, 5 atau 6M yang menegaskan tentang menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kita begitu lama bebas dari Covid ini dan berbagai bencana lainnya. Ini karena kasratul ma'asi, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Mari perbanyak tobat, juga memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah persiapan secara intelektual. Banyak membaca, searching, hadiri majlis-majlis ta'lim, terutama pada Ramadan nanti bukannya diliburkan. Justru Ramadan menjadi momentum, ajang yang harus kita bangkitkan semangat tafakuh fiddin, terutama dalam hal terkait dengan fiqh siyam, sunnah-sunnah dan adab-adab siyam Ramadan. Lalu yang ketiga adalah isti'adad dalam bentuk al-azmul qawi, memiliki tekad yang kuat untuk memakmurkan berbagai amalan-amalan spesial di bulan Ramadan. Yang tadinya mungkin sholat berjamaahnya tidak bisa konsisten 5 waktu. Mari ikhwatal iman, kita ramaikan, kita bangkitkan PKPM, pergi ke masjid, begitu ya, perbanyak ta'mirul masjid, sholat berjamaahnya. Kemudian juga memperbanyak tilawatul Quran, infak, sedekah, apalagi nanti dengan qiyam Ramadan, dengan tarawihnya, dengan tahajud dan witirnya. Ini harus jadi amal unggulan kita semua. Dan yang keempat, yakinilah Ramadan hanya beberapa hari saja. Belum tentu kita bisa memaksimalkan, menyelesaikan 30 hari Ramadan. Bisa jadi Ramadan mendatang adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Artinya tidak mungkin kita sia-siakan. Dan yang keempat, dan yang kelima, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah al-isti'adah al-ahli, mempersiapkan keluarga tercinta kita. Mari kita kondisikan dengan spirit kebahagiaan dan gembira menyambut Ramadan dengan bersama-sama mengutamakan dan mengoptimalkan berbagai amalan-amalan unggulan di bulan yang kita rindukan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita benar-benar diberikan kesempatan menjadi tamu-tamu istimewanya Allah di istana surga yang tinggal beberapa hari lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.